Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Dahulu kala, di Yordani, orang-orang Nasrani pengikut Injil sepeninggal Nabi Isa alaihissalam semakin durhaka dan kembali menyembah berhala. Pada saat itu, seorang raja memerintah sangat kejam bernama Dikianus atau Decius 249 sampai 250 Masehi. Sengaja memaksa rakyatnya untuk menyembah berhala seperti dirinya. Dia selalu berkeliling wilayah kerajaan untuk memastikan apakah rakyatnya menyembah berhala atau tidak. Jika ditemukan ada yang tidak mau menyembah berhala, maka disiksa, bahkan dibunuh. Kala itu ada 7 orang pemuda yang masih taat kepada agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam dan tidak mau menyembah berhala. Kemudian mereka tertangkap oleh pasukan Raja Dikianus atau Decius. Dibawalah mereka menghadap raja untuk diadili. Raja kejam berkata, "Mengapa kalian tidak mau menyembah sesembahan seperti umumnya dilakukan penduduk negeri ini? Sekarang kalian boleh pilih, menyembah sembahanku atau mati." Kemudian salah satu dari 7 pemuda berkata, "Kami sudah mempunyai Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Kami tidak mau menyembah selain itu kepada Allah SWT. Terserah saja kami mau diapakan." Tidak seperti biasanya, raja menyurutkan amarahnya dan berkata, "Aku suka kalian, oleh karena itu pikirkanlah kembali sikap kalian itu. Jika sudah tenang dan berubah pikiran, menghadaplah kepadaku. Tetapi jika saat usai batas waktu yang sudah ditentukan, kalian masih berkeras juga, kalian akan binasa." Kemudian mereka dilepas dan raja kemudian pergi meninggalkan ibu kota kerajaan. Kesempatan itu digunakan 7 orang pemuda untuk berunding. Akhirnya mereka sepakat untuk berlindung di gua gunung yang jalus. Adapun nama-nama pemuda itu adalah Maxamilna, Martinus, Castunus, Bairunus, Daminus, Yatsbunus, dan Tamlika. Kemudian setelah mereka membawa bekal secukupnya yang ditampung oleh seorang yang bernama Tamlika, berangkatlah mereka ke gua yang akan dituju. 7 pemuda tersebut berlindung di dalam gua. Mereka inilah yang dinamakan Ashabul Kahfi. Mereka menyelamatkan iman dan tauhid kepada Allah SWT dengan cara melarikan diri dari kekejaman raja tersebut. Setelah mereka membawa bekal yang cukup, kemudian mereka pergi meninggalkan desa kediamannya menuju gua. Adapun mengenai letak gua tersebut, ada yang berpendapat bahwa lokasi gua tersebut berada di Yordania di perkampungan Arojib atau dalam Al-Quran disebut Arokim, yang berjarak 1,5 km dari kota Abu Alanda, dekat kota Amman, Yordania. Di tengah perjalanan menuju goa, mereka diikuti seekor anjing yang terus-menerus mengikutinya mesti sudah diusir berkali-kali. Nama anjing tersebut adalah Kitmir. Ajaib, anjing itu berkata, "Aku ikut, aku senang kepada orang-orang yang menjadi kekasih Allah SWT. Nanti aku akan menjadi penjaga kalian saat tidur." Terkejutlah mereka dengan keadaan yang dramatis itu. Anjing yang diusir-usir ternyata bisa bicara sebagaimana bicara orang-orang pada umumnya. Akhirnya anjing tersebut diperbolehkan ikut. Mereka pun menetap di gua. Selama berada di gua, setiap hari pemuda yang bernama Tamlika harus mengendap-endap turun ke kota terdekat untuk mencari makan. Begitulah hari-hari yang harus mereka jalani, penuh dengan penderitaan. Siang dan malam mereka berdoa, berpuasa, dan wirid. Begitulah keadaan para pemuda yang menyelamatkan keimanan dan tauhid mereka. Sekembalinya raja tersebut ke ibu kota, sang raja kejam tersebut mencari 7 pemuda itu. Raja memerintahkan pasukannya untuk menangkap para pemuda tersebut. Saat pasukan tiba di gua, Allah SWT menjadikan 7 pemuda itu tertidur dengan nyenyak, tak bergerak-gerak sedikit pun seperti orang meninggal. Hal tersebut dilaporkan pasukan pengejar kepada raja. Kemudian raja memerintahkan agar gua tersebut dijadikan kuburan bagi para pemuda tersebut dengan menutup
pintu gua dengan batu besar. Raja berharap dengan cara itu pemuda-pemuda tersebut akan mati. Ternyata kejadian tersebut dicatat oleh 2 orang pemuda yang masih kerabat Raja Decius. Mereka yang bersimpati kepada 7 pemuda itu. Ia mencatat semua kejadian yang dialami pemuda-pemuda itu pada sebilah papan timah. Lalu saat ikut dalam pengejaran ke gua, papan-papan timah itu diletakkan di samping ke-7 pemuda yang tertidur. Kedua pemuda yang simpati pada para pemuda tersebut dikenal sebagai Ashabul Rakim atau pemilik papan timah. Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan mereka dalam waktu yang lama. Salah seorang dari mereka, Maksal Minat, bertanya kepada teman-temannya, "Berapa lama kita tertidur?" Teman-temannya menjawab dengan perkiraan karena sama-sama tidak tahu. Mungkin sehari atau setengah hari. Karena merasa lapar, mereka meminta Tamlika, salah satu dari Ashabul Kahfi, untuk turun ke kota membeli makanan seperti biasa. Saat Tamlika di pasar, dia kebingungan melihat suasananya yang berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Lebih terkejut lagi ketika akan membeli makanan. Si penjual kaget bercampur heran mengatakan bahwa uang yang dibawa Tamlika sudah kuno dan tidak berlaku lagi. Tamlika kemudian diajak orang-orang pasar untuk menghadapi raja. Semula Tamlika tidak mau karena takut, tetapi setelah mendengar bahwa rajanya yang bernama Baidarus adalah baik, Tamlika bersedia walaupun kebingungan. Setelah bertemu sang raja, ternyata bukan Decius dahulu yang kejam, tetapi seorang raja salih bernama Baidarus. Kemudian Tamlika menceritakan tentang dirinya dan teman-temannya. Seketika terkejutlah seisi istana Raja Baidarus yang kemudian menyebar beritanya ke seluruh negeri. Raja Decius diceritakan sudah meninggal 309 tahun yang lalu. Jadi Tamlika dan teman-teman dan kawan-kawannya tertidur di gua selama itu. Peristiwa itu menjadikan penduduk negeri semakin bertambah keyakinan kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.